Bagaimana bisa seorang wanita tidak tahu identitas dirinya sendiri? Bahkan sampai dia meninggal pun dia nggak tahu siapa jati dirinya yang sebenarnya. Dan bagaimana pula ada seseorang yang mengganti identitasnya berkali-kali tanpa diketahui orang lain? Cerita yang ngejelimet kali ini yang juga diangkat jadi film dokumenter di Netflix adalah tentang seorang wanita yang kehidupannya dirampas oleh penculiknya selama bertahun-tahun. Nggak pakai lama, yuk kita mulai ceritanya. Pada tanggal 6 September 1969, Sandra Frances Brandenburg alias Sandy melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Suzanne Mary Sevakis. Suami Sandy bernama Clifford Ray Sevakis. Setelah menikah, Clifford ditugaskan ke Vietnam. Karena pernikahan jarak jauh inilah membuat Sandy menjadi kesepian dan mencari pasangan yang baru. Akhirnya, Sandy bercerai dari Clifford, lalu menikah lagi dengan pria lain dan melahirkan 2 orang anak yaitu Allison dan Annie. Namun, setelah itu Sandy bercerai lagi. Kemudian, pada akhirnya dia tinggal di sebuah mobil trailer bersama ketiga orang anaknya tersebut. Suatu ketika, ada bencana tornado yang menerjang wilayah tempat tinggal mereka, sehingga mobil trailer mereka juga ikut hancur. Semenjak bencana tornado itulah Sandy mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD yang membuat Sandy kesulitan untuk mengurus anak-anaknya. Ditambah lagi, dia kan baru bercerai dari suaminya, jadi kondisi ekonominya terbilang nggak jelas. Karena kondisi inilah Sandy mencari bantuan ke dinas sosial bermaksud untuk menitipkan anak-anaknya. Saat itu, Sandy yang sedang dalam keadaan sedih dan kebingungan pergi ke gereja untuk menenangkan diri. Di titik inilah bencana yang sebenarnya menghampiri. Di sana dia bertemu dengan seorang pria yang kelak akan menjadi sorotan dari kisah ini. Melihat Sandy dalam keadaan yang tidak berdaya, pria tersebut mencoba untuk mendekati dan menenangkan Sandy. Keluar deh tuh bujuk rayunya. Dia bilang dia akan menikahi Sandy dan akan membantu mengurus anak-anaknya Sandy. Terbujuk dengan janji pria itu, Sandy dan anak-anaknya pun akhirnya ikut bersama dengan pria itu. Setelah beberapa waktu mereka bersama, ternyata kenyataan tak sesuai dengan harapan. Pria ini ternyata adalah orang yang jahat dan mengerikan. Dia selalu membawa pisau untuk mengancam Sandy agar Sandy tidak bisa keluar dari rumahnya. Lagi-lagi Sandy merasa tidak berdaya dalam hidupnya. Dia merasa terjebak dan tidak bisa lari dari pria itu. Suatu hari, Sandy harus membeli Pampers buat anak-anaknya. Karena dia nggak punya uang, dia memakai cek palsu untuk membayar. Dan mengakibatkan dia tertangkap dan dipenjara selama 30 hari. Baru juga keluar dari penjara, dia mengetahui bahwa anak-anaknya sudah dibawa kabur oleh pria tadi. Dia juga mengaku entah kapan, entah bagaimana si pria tadi itu membawa kedua anaknya yaitu Amy dan Allison ke sebuah panti asuhan. Sedangkan Susan tetap dibawa sama pria itu. Sandy sudah melaporkan perihal penculikan anak kepada kepolisian. Tapi sayangnya pihak kepolisian tidak menanggapi dengan serius perkara penculikan tersebut. Sampai bertahun-tahun kemudian penculik ini tidak pernah tertangkap oleh polisi. Susan pun tidak pernah ditemukan dan pada akhirnya dia dibesarkan oleh pria penculik tersebut. Pada waktu Susan diculik, dia masih sangat kecil, umurnya sekitar 5-6 tahun. Jelas pada waktu itu dia belum tahu betul jati dirinya dan belum paham siapa orang tua kandungnya. Susan yang bertahun-tahun kemudian tinggal bersama pria itu, menganggap memang pria itulah ayah kandungnya. Ayahnya yang sebenarnya. Pada saat itu si pria yang berperan sebagai ayah Susan ini menciptakan identitas Susan yang baru sesuai dengan apa yang dia mau. Parahnya lagi, dengan manipulasinya dia mengubah atau memasukkan identitas Susan juga. Bahkan akhirnya mengganti nama Susan sampai berkali-kali. Mungkin para warga bingung nih, kenapa nama si pria belum disebut juga? Tenang, bukan karena gue lupa, tapi karena memang si penculik ini punya banyak nama dan namanya selalu berubah-ubah.
Dia selalu pakai nama samaran atau nama palsu. Emang ini cerita rada rumit dan bikin kelayangan. Banyak-banyak minum air putih sambil tetap nyimak ya. Nah lanjut, sekarang gue akan ceritain dulu nih awal kisah hidup dari si pria penculik. Pria penculik Susan Sevakis ini bernama asli Franklin Delano Floyd. Lahir di Barnesville, Georgia pada tanggal 17 Juni 1943. Dia merupakan anak kelima, berasal dari keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga masa kecil Floyd ini terbilang cukup memprihatinkan. Ayah Floyd yang seorang alkoholik meninggal saat dia berumur 1 tahun. Ibunya yang tidak bisa membiayai 5 orang anak mengirim Floyd dan saudara-saudaranya ke panti asuhan atau rumah penampungan anak yang bernama Georgia Baptist Children's Home. Si Floyd ini kesulitan saat dia hidup di sana. Dia mengaku kalau di tempat itu dia mendapatkan perlakuan yang kasar dari para staf pekerja. Misalnya, tangannya pernah terbakar karena dimasukkan ke dalam air panas. Dia juga disiksa, pernah juga kakinya ditendang sampai nggak bisa jalan. Lebih parah lagi, di situ dia bukan cuma dibully, tapi juga mengalami pelecehan seksual dan menjadi budak dari anak laki-laki lainnya. Dengan segala luka batin, penderitaan, dan kekecewaan hidup yang pernah dia lewati, terciptalah monster dalam diri Floyd. Dan benar aja, saat mulai dewasa, Floyd banyak melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, pemerkosaan, penculikan, dan dia pun keluar masuk penjara. Nah, sejak dari situlah Floyd mulai gonta-ganti namanya. Saat pertama kali bertemu dengan Sandra Brandenburg alias Sandy, ibunya si Susan Sevakis yang gue ceritain di awal tadi, Floyd memakai nama samaran Brandon Cleo Williams. Dan setelah tinggal berdua bersama Susan, dia mengganti namanya lagi menjadi Warren Marshall. Terus, bagaimana dengan Susan? Floyd juga memanipulasi identitas Susan. Nama Susan Sevakis diubah menjadi nama palsu Sharon Marshall. Susan pun akhirnya tumbuh dewasa menjadi Sharon, identitas baru ciptaan sang pria penculik, tanpa dia tahu identitas dirinya yang sebenarnya. Jadi semacam di brainwash gitu. Dari kecil dia dikasih nama Sharon. Yang dia tahu, ya dia adalah seorang Sharon. Gak pernah terbersit dalam benaknya kalau dia sudah dimanipulasi oleh seorang penculik. Karena yang dia tahu, ya pria itu adalah ayah kandungnya. Singkat cerita, Sharon udah gede nih dan dia bersekolah di SMA Forest Park angkatan 86. Sharon dikenal sebagai anak yang cantik, baik, penyayang, dan cukup dewasa untuk anak seusianya. Di bangku SMA, Sharon bercita-cita menjadi teknisi penerbangan. Dan karena kepintarannya, Sharon ini diterima di Georgia Institute of Technology dengan beasiswa penuh. Seiring pergaulan di sekolah, teman-teman Sharon pun akhirnya kenal dengan ayah Sharon dan mengetahui sedikit banyak perihal sifatnya. Dari pengakuan teman-teman SMA Sharon, diketahui ayah Sharon adalah orang yang keras, kasar, dan juga aneh. Lalu, bagaimana dengan ibunya Sharon? Sharon saat itu bilang ke teman-temannya kalau ibunya ditabrak mobil di sebuah jembatan dan meninggal pada saat dia kelas 2 SMA. Sharon mempunyai seorang sahabat bernama Jenny Fisher. Seperti orang sahabatan pada umumnya, mereka tuh sering curhat-curhatan. Tapi walau begitu, Jenny ini benar-benar nggak tahu kondisi Sharon yang sebenarnya. Dia nggak tahu ayah Sharon adalah penjahat kriminal. Yang dia tahu, ayah Sharon adalah orang yang berperilaku aneh. Sampai suatu ketika, Jenny diperbolehkan menginap di rumah Sharon. Di rumahnya, Sharon nunjukin lingerie kepada Jenny. Jenny pun bingung. Sharon, kenapa lu punya lingerie model beginian ya? Yang punya beginian bukannya biasanya emak-emak ya? Iya, itu dibeliin sama bapak gue. Tapi apa pantes anak SMA punya beginian? Ya, nggak apa-apa deh, gue simpan aja. Lagian kan ini juga emang cakep. Saat itu, Jenny mulai berpikir, bapak modelan apa yang beliin lingerie ke anaknya? Para warga selanjutnya, kisah tragis pun terjadi di malam itu.
Saat itu ketika mereka berdua lagi ngobrol-ngobrol, ayah Sharon datang dengan membawa senjata api. Dan terjadilah pemandangan yang sangat mengerikan yang gak akan pernah dilupakan Jenny seumur hidupnya. Sharon diperkosa oleh ayahnya di bawah todongan senjata dengan disaksikan oleh mata kepala Jenny sendiri. Edan. Lo tahu gak para warga, ada kejadian lagi yang gak kalah mengejutkan. Setelah kejadian itu, keesokan paginya Sharon memeluk Jenny sambil berkata, "Jen, aku baik-baik saja. Kamu baik-baik juga kan? Ayahku memang seperti itu. Jadi biarkan saja." Hah? Memang seperti itu? Ternyata Sharon ini memang sudah dilecehkan oleh ayahnya sejak dia kecil sehingga dia merasa terbiasa diperlakukan seperti itu oleh ayahnya. Aduh Gusti, gua kalau jadi si Jenny ya, banjir air mata kali gue. Ambiar pasti gua di situ. Ada ya bapak modelan kayak begitu. Dan sebagai anak yang mengalami pelecehan seksual sejak kecil, entah apa yang membuat Sharon begitu kuat bertahan sampai bertahun-tahun hidup dengan keadaan seperti itu. Jangan puyeng dulu ya para warga. Kita masih lanjut nih ceritanya. Suatu hari, Sharon bercerita kepada Jenny, dan tentunya ini bukan cerita yang menyenangkan. Sharon bercerita kalau dia hamil. Dia bilang juga kalau dia akan merawat kehamilannya, tapi akan memberikan anak itu untuk diadopsi. Dengan rasa sedih pun, Sharon juga bercerita kalau dia dilarang ayahnya untuk kuliah, dan mereka akan pergi ke Arizona untuk melahirkan bayi Sharon di sana. Singkat cerita, setelah Sharon melahirkan dan anaknya sudah diberikan untuk diadopsi, entah bagaimana Sharon dan ayahnya malah pindah ke Tampa, Florida pada tahun 1988. Kisah tragis Sharon pun belum berhenti. Dia dipaksa ayahnya untuk menjadi seorang penari striptease di salah satu klub bernama Mons Venus. Beberapa waktu lamanya bekerja di situ, teman-teman Sharon ini mulai bisik-bisik tentang hubungan aneh antara Sharon dan ayahnya. Karena Sharon pernah bercerita kalau dia juga dipaksa oleh ayahnya untuk menjadi PSK di tempat itu. Lanjut, kemudian Sharon hamil lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki di tahun yang sama, yaitu tahun 1988. Teman-temannya pun heran, Sharon tinggal sama ayahnya tapi kok bisa hamil? Dari situ makin banyak omongan-omongan di belakang Sharon. Dan teman-temannya Sharon pun udah bisa menduga kalau ayah Sharon adalah orang yang jahat. Karena itulah mereka mencoba memisahkan Sharon dari ayahnya. Tapi sayangnya hal itu nggak pernah berhasil. Karena anak Sharon masih balita dan selalu dalam pengawasan Warren. Sharon takut kehilangan anaknya. Sementara itu, Warren sepertinya udah mencium desas-desus tentang dirinya dan Sharon. Kayaknya dia udah ngeh nih kalau dia dicurigai punya hubungan yang aneh dengan anaknya sendiri. Nah, di tempat kerjanya, Sharon punya teman baru lagi nih, namanya Cheryl Comesso. Cheryl ini kece banget, dia juga pernah menang kontes kecantikan. Karena sering main ke rumah Sharon, ayah Sharon, si Warren, jadi naksir. Tapi lama-kelamaan si Warren ini jadi kagak tahu adab. Si Cheryl dipepet terus. Tapi Cheryl selalu menolak. Dan karena penolakan itulah Warren menjadi emosi dan mereka terlibat pertengkaran hebat. Teman-teman Cheryl pun sebenarnya udah jauh-jauh hari memperingatkan si Cheryl supaya menjauhi Sharon dan Warren karena teman-temannya khawatir akan keselamatan dirinya. Tapi sebelum Cheryl sempat menjauh, dia keburu lenyap, dia raib entah kemana. Nah lo, kemanakah si Cheryl? Sabar ya, gue bakal jelasin di deket-deket akhir cerita. Nonton terus ya, jangan nanggung. Suatu hari, Sharon gak datang ke tempat kerjanya. Teman-temannya pun bingung, Sharon ini kemana ya? Cheryl gak ada kabar. Sharon pun gak muncul di tempat kerja. Ternyata Sharon dan Warren udah kabur. Mereka menghilang begitu saja secara tiba-tiba. Bahkan tanpa kasih kabar ke tempat kerja si Sharon.
Udah nih, selesai deh tuh kehidupan mereka di Florida kan? Babak baru kehidupan mereka pun dimulai. Masih di permulaan babak yang baru, ada kejutan lagi nih para warga. Mau tahu kejutannya apa? Catet ya. Kejutan ini adalah petunjuk penting. Karena di akhir cerita, petunjuk penting ini akan muncul lagi. Yaitu mereka pindah dari Florida ke New Orleans tahun 1989. Udah dicatat? Jadi gini nih, setelah mereka kabur dari Florida, Sharon dan ayahnya kemudian menikah di New Orleans dan mengganti identitas mereka. By the way, mungkin pada bingung nih ya, kan mereka awalnya ayah dan anak. Kok si Sharon mau aja dinikahi sama ayahnya? Jadi gini, Floyd ini emang manipulatif dan licik dalam beraksi. Dia mikir keras gimana caranya dia bisa terus lancar dalam menjalankan aksinya. Orang-orang kan udah tahu kalau Sharon itu adalah anaknya. Otomatis udah ada data kependudukan mereka dong kalau status mereka sebagai ayah dan anak. Tapi supaya nggak gampang terdeteksi, dia menikahi Sharon untuk mengecoh polisi. Dengan status baru suami dan istri, mereka akan lebih sulit dilacak. Dan di momen itulah mereka berganti nama. Sharon Marshall berganti nama menjadi Tonya Dawn Hughes dan Warren Marshall berganti nama menjadi Clarence Marcus Hughes di sertifikat pernikahan mereka. Setelah menikah, hiduplah mereka dengan nama yang baru, yaitu Tonya dan Clarence. Mereka kemudian pindah lagi ke Tulsa, Oklahoma. Para warga masih ingat kan sama nama anak balitanya si Tonya? Anak laki-laki itu diberi nama Michael Anthony Hughes. Setelah meninggalkan pekerjaannya di Mons Venus, tahun 1989, Tonya bekerja lagi sebagai penari di sebuah klub hiburan bernama Patience. Di situ dia ketemu sama satu sahabat lagi nih bernama Karen Parsley. Saat mulai akrab dengan Tonya, Karen pun berkenalan dengan Clarence sebagai suami Tonya dan Michael anak Tonya. Suatu ketika saat mereka lagi kerja nih, pas di ruang ganti pakaian, Karen melihat memar-memar yang sangat parah di bagian belakang tubuh Tonya. Tonya saat itu berkilah kalau dia terpeleset kemudian jatuh. Tapi Karen tahu pasti penyebabnya bukan karena jatuh. Ada satu fakta lagi nih para warga. Tonya bilang ke Karen kalau Clarence suaminya sudah mengambil polis asuransi jiwanya. Ingat nih para warga, polis asuransi jiwa ini akan menjadi salah satu petunjuk penting dari kasus ngejelimet ini. Tetap nyimak ya. Tonya saat itu sebenarnya ketakutan dan pengen kabur, tapi apa daya dia punya Michael. Di mana Michael ini selalu dalam pengawasan Clarence. Kabarnya bahkan Michael ini sampai dikurung loh. Tonya takut Michael akan disakiti kalau dia berbuat yang macam-macam, apalagi sampai kabur. Ya intinya dia kejebaklah di situasi itu. Pada tanggal 25 April 1990, terjadilah musibah pada Tonya. Clarence menghubungi Karen dan memberitahu kalau Tonya mengalami tabrak lari. Tonya mengalami cedera di kepala dan harus segera dirawat di ICU tanpa diperbolehkan mendapatkan kunjungan dari siapapun. Walau udah dilarang berkunjung, Karen bersikeras untuk menjenguk Tonya. Para suster yang merawat Tonya pun bilang sepertinya ada yang janggal dari kejadian tabrak lari ini. Tubuh Tonya kan terlihat banyak bekas luka dan juga memar-memar. Alhasil, para suster ini curiga sepertinya ini bukan perkara tabrak lari, tapi lebih kepada kecelakaan yang disengaja. Dan Karen pun melihat ada bekas cakaran di bawah leher Tonya. Bekas cakaran-cakaran itu seperti orang habis berantem gitu. Nggak berapa lama pun Karen dihubungi oleh pihak rumah sakit. Dia mendapatkan kabar yang menyedihkan. Tonya dinyatakan meninggal dunia pada 30 April 1990. Karen dan teman-teman Tonya yang lain pun bermaksud untuk mengadakan upacara pemakaman bagi Tonya Hughes. Dan demi melakukan hal tersebut, mereka mencoba untuk menghubungi keluarga Tonya. Nah, dramanya dimulai dari sini nih para warga. Siap-siap, ceritanya makin menegangkan nih. Karena minimnya informasi tentang Tonya dan teman-temannya yang lain pun tidak tahu banyak tentang kehidupan pribadinya,
Jadi mereka berusaha mencari sendiri informasi lanjutan tentang Tonya. Kemudian ketemu deh tuh nama keluarga Tonya Hughes. Dihubungilah sama mereka, ya mereka pikir udah bener nih, ini pasti keluarganya si Tonya. Ternyata pas dihubungi, orang yang mereka pikir keluarganya ini pun malah jadi heran. Halo, apa benar ini rumahnya Tonya Hughes? Iya benar, ada apa ya? Ibu, mohon maaf, saya Karen Parsley, saya mau mengabari kalau anak ibu sudah meninggal karena tabrak lari. Maksudnya gimana sih? Nama anak saya emang Tonya Hughes. Tapi dia meninggal 20 tahun lalu pada saat dia berumur 18 bulan. Ya masa dia meninggal sampai 2 kali? Teman-temannya kan jadi bengong ya. Lah terus ini orang siapa? Apa ada orang lain lagi yang namanya sama? Namanya Tonya Hughes juga gitu. Dan pada akhirnya karena nggak ketemu informasi yang jelas tentang Tonya Hughes, mereka pun tetap menguburkan Tonya. Tapi di nisannya hanya tertulis Tonya, I will always be with you. Tonya, aku akan selalu bersamamu. Kisah ini terus berlanjut. Karen yang khawatir akan nasib dan keselamatan Michael sepeninggal Tonya menghubungi Departemen Layanan Masyarakat setempat agar Michael dapat dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Dan dengan segera Michael pun dijemput untuk dipindahkan ke panti asuhan atau keluarga angkat. Ternyata dengan cepat Michael diterima di keluarga angkatnya yang baru, Ernest dan Mary Bean, pada tanggal 1 Mei 1990, sehari setelah Tonya meninggal. Ini menurut gue cepet banget sih. Apa ada kemungkinan kalau si Karen ini sudah berusaha menyelamatkan Michael semenjak Tonya masih hidup? Menurut para warga gimana? Tapi bagaimanapun itu, syukurlah ternyata Michael diterima dan dirawat dengan kasih sayang oleh keluarga Bean. Mereka mengurus Michael yang pada saat itu berumur 2 tahun dengan sangat baik. Tapi para warga, tunggu dulu nih, ada satu masalah yang mengintai. Selama Michael ada dalam asuhan keluarga Bean, Clarence yang juga mereka kenal sebagai ayah Michael selalu berusaha untuk merebut Michael dari tangan mereka. Gini, gue ceritain. Floyd alias Clarence yang memang merupakan seorang manipulator memanipulasi keadaan dengan memberikan kesaksian kalau dia sudah dipisahkan secara paksa dari putranya Michael. Dia juga bilang kalau Michael dikurung, mainannya diambil, dan dicuci otak kalau Clarence adalah orang yang jahat. Pokoknya banyak tipu daya untuk mencoba mengambil kembali Michael dari keluarga Bean. Padahal jelas-jelas keluarga Bean memperbolehkan Clarence untuk mengunjungi Michael. Tapi emang Michaelnya yang nggak mau dikunjungi oleh Clarence. Michael selalu bilang kalau Clarence adalah orang yang jahat. Jadi bukan keluarga Bean yang mengajarkan si Michael ini. Tapi karena manipulasi Clarence, banyak yang beranggapan bahwa memang benar keluarga Bean inilah yang memang jahat. Tapi tunggu dulu. Keluarga Bean malah justru balik bertanya, kalau Clarence ini adalah bapak kandung yang baik, kenapa Michael nggak mau dikunjungi oleh Clarence? Kenapa dia kelihatan takut sekali sama Clarence? Nah, demi menjawab pertanyaan itu, keluarga Bean melakukan tes paternity atau pemeriksaan DNA. Dan plot twist, hasil pemeriksaan membuktikan bahwa Clarence bukanlah ayah biologis Michael. Dan setelah penemuan ini, Departemen Layanan Masyarakat setempat mencabut hak orang tua Clarence atas Michael dan memberhentikan hak kunjungannya kepada Michael. Selama diasuh oleh keluarga Bean, Michael bertumbuh besar dan sudah berumur 6 tahun. Tapi rupanya Clarence nggak suka melihat kebahagiaan Michael dengan orang tua angkatnya. Clarence terus-menerus mengintai keluarga Bean dan mencari cara untuk mengambil Michael kembali. Dan tentu saja ini artinya Clarence akan menghalalkan segala cara. Akal busuknya Clarence makin menjadi-jadi. Dia pergi ke sekolah Michael dan mengancam kepala sekolah Michael. Tidak lain agar dia bisa pergi membawa Michael. Clarence menodongkan senjata api kepada kepala sekolah itu. Jadi mau nggak mau dia pun akhirnya terpaksa mengikuti kemauan Clarence. Kepala sekolah itu kemudian ikut pergi dengan Clarence dengan membawa serta si Michael.
Clarence membawa mereka ke area hutan sekitar. Dan dia memborgol kepala sekolah di sebuah pohon dan melakban wajahnya serta mulutnya. Kemudian Clarence pergi membawa Michael dengan mobil curian milik si kepala sekolah. Untungnya ada orang yang menemukan kepala sekolah itu dan segera menghubungi polisi. Polisi pun akhirnya segera menghubungi FBI. Kepala FBI yang menangani kasus ini bernama Joe Fitzpatrick. Semua usaha pencarian pun dikerahkan demi menemukan Michael. Floyd pada saat hari penculikan menggunakan pick-up dengan plat nomor negara bagian Oklahoma. Media-media pun secara luas memberitakan tentang penculikan Michael. Dan dari penyebaran berita inilah tersebar pula informasi terkait antara penculikan Michael dan kematian ibunya, Tonya Hughes atau Sharon Marshall. Berita ini akhirnya sampai juga di telinga teman-teman SMA-nya Sharon Marshall. Masih ingat kan sama Jenny Fisher, sahabatnya Sharon di bangku SMA? Jenny akhirnya menemui kepala FBI yang menangani kasus ini, si Joe Fitzpatrick. Kira-kira percakapan mereka intinya begini nih. Pak, itu yang lagi viral, yang anaknya diculik, ibunya itu teman saya, namanya Sharon Marshall. Bukan, dia namanya Tonya Hughes. Ini ada fotonya, kau lihatlah. Nama dia Sharon Marshall, Pak. Saya teman SMA-nya dia. Ya masa saya bohong? Loh, ini orang udah meninggal, namanya Tonya Hughes. Anaknya namanya Michael. Suaminya namanya Clarence Hughes. Ini ada foto si Clarence Hughes nih. Kau tengoklah. Wah, si bapak nih orangnya kagak percayaan ya. Ini foto bapaknya si Sharon Marshall. Namanya Warren Marshall. Saya kenal juga Pak sama bapaknya si Sharon. Saya pernah nginep di rumahnya Pak. Ini foto bapaknya. Nah, dari perbincangan mereka akhirnya terungkaplah sudah. Ternyata Sharon Marshall yang Jenny kenal semasa di SMA bukanlah Sharon dengan identitas aslinya. Nama samaran terakhir Sharon Marshall sebelum meninggal adalah Tonya Hughes. Dan Warren Marshall yang selama ini Jenny kenal bukanlah bapak kandung Sharon, melainkan sudah menjadi suami Sharon dengan nama Clarence Hughes. Terus sampai di sini, apakah Michael udah ketemu? Ya tentu belum, ini masih ditelusurin. Balik dulu sebentar ke petunjuk penting yang udah gue bilang sebelumnya. Masih ingat soal polis asuransi jiwa Tonya? Tadi kan udah gue ceritain kalau si Clarence ini mencoba mengambil polis asuransi jiwa milik Tonya. Nah, harusnya kalau emang mau ambil polis asuransi jiwa pada saat itu, ya harus pakai nomor jaminan sosial atas nama Clarence Hughes dong. Tapi di saat itu, nomor jaminan sosial yang diberikan oleh Clarence adalah atas nama Franklin Floyd. Jadi dari situlah terbongkar fakta bahwa Clarence Hughes adalah nama palsu. Dan nama aslinya adalah Franklin Delano Floyd. Nggak pakai lama, beruntun tuh terbongkar nama-nama samaran dari Franklin Floyd. Mulai dari Brandon Cleo Williams, Trenton Davis, Warren Marshall, dan Clarence Hughes. Fakta lagi nih tentang Franklin Floyd. Usut punya usut, ternyata si Floyd ini pernah tinggal di halfway house. Apa itu halfway house? Halfway house kalau di Amerika itu adalah sebuah tempat atau rumah persinggahan bagi orang-orang yang bermasalah seperti mantan narapidana atau orang yang baru keluar dari penjara dan juga orang-orang dengan masalah mental sebelum akhirnya mereka dapat memulai hidupnya sendiri dan kembali ke masyarakat. Ya semacam tempat berbenah diri gitu kali ya. Lanjut, FBI pun menyelidiki secara mendalam riwayat kejahatan dari si Floyd ini. Dan fakta-faktanya makin mencengangkan. Pada 20 Mei 1962, pada saat dia berumur 19 tahun, dia menculik dan melecehkan seorang anak perempuan yang masih berumur 4 tahun. Di tahun 1963, Floyd merampok sebuah bank. Kemudian dia dipenjara selama hampir 10 tahun dan menghuni halfway house pada tahun 1972. Pada tahun 1973 dia dilaporkan atas penyerangan dan penculikan seorang wanita. Kemudian dia ditangkap lagi dan memberikan jaminan. Tapi
dia nggak menghadiri persidangan. Sejak saat itu dia kabur dan menjadi buronan selama hampir 2 dekade. Berdasarkan catatan kriminal tersebut, Joe Fitzpatrick, kepala FBI yang menangani kasus ini, makin geleng-geleng kepala. Ternyata mereka bukan cuma berhadapan dengan seorang penculik anak, tapi dengan pelaku kriminal kelas atas. Kelas kakap nih, bukan kelas lelek lagi coy. Dalam pelarian dari kepolisian inilah dia menemukan cara-cara untuk menyembunyikan identitasnya. Dan sejak itulah dia selalu berganti-ganti nama. Udah kelingan para warga? Sono bikin kopi dulu. Soalnya akhir ceritanya makin seru nih. Lanjut, PR polisi dan FBI sekarang ada 2 kasus nih. Yaitu melanjutkan penyelidikan kasus penculikan Michael sekaligus kasus tabrak lari Tonya Hughes. Nah, dua-duanya belum ada titik terang juga nih siapa pelakunya. Dan belum ada juga satupun bukti yang mengarah kepada Franklin Floyd alias Clarence Hughes. Berdasarkan riwayat kriminalnya, FBI melihat tipe kriminal Floyd ini mirip-mirip dari tahun ke tahun. Alur kejahatannya bisa dibilang membentuk sebuah pola. Aksi kriminalnya selalu berkutat di kejahatan seksual, penculikan, pemerkosaan, pedofil, kekerasan, dan yang paling sering adalah memalsukan nama ataupun identitas. Jadi, FBI semakin bisa membaca pola kejahatannya yang cenderung berulang-ulang. Dalam proses investigasinya, salah seorang agen FBI memeriksa tetangga Floyd yang mengaku mengenal Floyd pada tahun 1970-an. Tetangga ini punya foto Floyd dan Sharon ketika Sharon masih berumur sekitar 5-6 tahun. Mereka berfoto seakan-akan itu adalah foto ayah dan anak. Tapi ada yang janggal nih. Di foto itu, Sharon terlihat seperti anak yang tertekan. Dan memang benar dari pengamatan pakar perilaku bisa dilihat bahwa foto tersebut menggambarkan ciri khas seorang anak yang dilecehkan. Di mata penyidik, jelas dari foto itu tampak seorang anak kecil yang kelihatan sedih dan tidak ada senyuman sama sekali. Nah, dari foto ini juga terungkap fakta yang baru. Usia Sharon alias Tonya Hughes pada saat dia meninggal tahun 1990 adalah 20 tahun. Artinya pada saat itu diperkirakan dia lahir antara tahun 1969 sampai 1970. Jadi ya sudah pasti dia bukanlah ayah biologi Sharon. Dan akhirnya FBI pun menarik kesimpulan bahwa selama ini Sharon sudah diculik kurang lebih 15 tahun lamanya. Kembali ke kasus Michael, FBI pun makin gencar untuk mengungkap kasus penculikan Michael. Sebenarnya, Floyd pun sudah dicurigai oleh polisi. Petunjuk pentingnya berdasarkan informasi dari FBI tadi bahwa 1. Floyd melakukan pola kejahatan yang cenderung sama. Yang kedua, nama samarannya adalah nama-nama yang sebelumnya dia sudah pernah pakai. Dan yang ketiga, dia juga berpindah-pindah tempat tinggal. Tapi hanya di sekitaran 4 area saja, yaitu Phoenix, Georgia, Florida, dan juga Kentucky. Soal nama-nama samaran, mungkin para warga ada yang bertanya nih, dapat nama-namanya ngarang dari mana sih? Usut punya usut, lu bayangin nih, Floyd ngambil nama-nama samaran itu dari kuburan, dari batu nisan yang ada di kuburan-kuburan di daerah Alabama. Kalau orang gendeng, idenya ada aja ya? Ih, merinding. Karena Floyd punya banyak nama samaran, data kependudukannya kan pasti berubah-ubah juga tuh. Maka dari itu, FBI pun segera menyebarkan data nama-nama itu ke seluruh negara bagian Amerika. Dengan harapan mungkin akan ada lagi perubahan nama yang diajukan oleh Floyd. Ya entah perpanjang KTP kek, penyesuaian SIM kek misalnya gitu. Nah dari situ pastikan akan ketahuan di mana keberadaan si Floyd. Dan benar aja dugaan FBI, Floyd sedang memperbaharui SIM-nya di Louisville, Kentucky. Dia memperbaharui data SIM-nya dengan menggunakan nama Warren Marshall lagi.
Nah, FBI melihat hal itu sebagai kesempatan emas untuk menangkap Floyd. Nggak pakai lama, Joe Fitzpatrick, sang kepala investigasi dari kasus ini, terbanglah ke negara bagian Kentucky. Dia ke Kentucky bukan mau beli ayam goreng ya, tapi mau nangkep si Floyd. Untuk menangkap si Floyd, FBI pasang siasat tuh. Setelah SIM si Floyd udah jadi, ada seorang agen FBI yang ditugaskan untuk menyamar sebagai petugas kurir menyerahkan SIM Floyd ini. Disitulah polisi dan FBI akhirnya bisa mengepung dan menangkap Franklin Floyd, buronan yang udah 17 tahun warawiri berkiprah di dunia kriminal. Tapi si Michael gimana? Yuk lanjut soal si Michael. Polisi dan FBI pun menginvestigasi Floyd dan terus menanyakan keberadaan Michael. Tapi jawaban si Floyd ini nggak pernah jelas. Dia bilang tuh Michael ini nggak tahu ada di mana. Dia bilang juga Michael udah diambil sama orang kaya. Pokoknya intinya penangkapan si Floyd ini nggak juga memberi petunjuk di mana keberadaan Michael. Udah diperiksa ke rumahnya si Floyd, udah nanya-nanya ke tetangga sekitar juga, tapi tetap mereka bilang nggak tahu. Malahan mereka bilang nggak pernah lihat tuh ada anak kecil seumuran si Michael. FBI pun udah mulai pasrah nih, jangan-jangan si Michael udah lenyap kali ya. Walaupun di satu sisi mereka masih menyimpan harapan juga. Lelah hayati pokoknya nih bapak-bapak FBI ya. Kalau memang Michael pun sudah meninggal karena dieksekusi oleh si Floyd, tapi jasadnya belum ketemu. Jadi nggak bisa si Floyd ini dituduh atau jadi tersangka atas kasus penghilangan nyawa Michael. Sebenarnya sih bisa aja untuk melakukan tuntutan atas kasus pembunuhan tanpa penemuan jasadnya. Asal bukti-buktinya kuat. Masalahnya bukti-bukti yang memberatkan Floyd ini sangat tipis, hampir-hampir nggak ada. Jadi sebagai siasatnya nih, dia dituduh atas kasus yang lain juga. 1. Penggunaan senjata api dalam tindak pencurian kendaraan, yaitu mobilnya si kepala sekolah tadi. Dia bisa terancam mendapatkan hukuman 5 tahun tambahan. Yang kedua, penggunaan senjata api dalam aksi penculikan Michael di sekolahnya. Jadi jelas pelanggaran penggunaan senjata api ini dikenakan sebanyak 2 kali. Dan dia terancam hukuman 25 tahun. Sidang kasus Floyd pun akhirnya dimulai. Dan Jenny, sahabat Sharon waktu di SMA, menjadi salah satu saksinya. Saat persidangan, Floyd mengajukan pertanyaan seperti ini kepada Jenny. Lu narik kesimpulan tentang gue berdasarkan informasi dari FBI kan? Jenny pun menjawab, bukan. Gue menilai elu menarik kesimpulan tentang elu sejak gue melihat lingerie yang lu kasih ke anak lu sendiri, Sharon. Bapak macam apa yang kasih lingerie ke anaknya? Setelah persidangan yang panjang dan berdasarkan bantuan kesaksian dari Jenny tadi, hakim pun memutuskan Floyd dinyatakan bersalah atas kasus penculikan Michael Hughes dan dijatuhi hukuman 52 tahun penjara tanpa bebas bersyarat. Waktu berlalu, Joe Fitzpatrick pun menerima telepon dari seorang agen FBI. Dia bilang kalau pick up kepala sekolah yang dicuri oleh Floyd telah ditemukan. Dan para warga, ada fakta baru lagi nih. Agen FBI ini bilang kalau dia menemukan foto-foto yang ditempel di bawah truk. Dan hampir semua foto-foto itu adalah foto-foto seronok. Ada foto-foto dari seorang wanita yang menarik perhatian FBI. Di mana wanita tersebut belum pernah dilihat oleh Joe dan agen FBI tersebut. Di foto itu tampak wanita tersebut dilucuti dan dianiaya. Ia terlihat terluka sedemikian parah sehingga mereka berpikir kalau wanita ini sudah pasti dibunuh. Karena kondisinya sudah separah itu, kalaupun dia mau melarikan diri pasti sudah tidak sanggup. Dari penemuan tersebut mereka pun berpikir, wah, ada kasus baru lagi nih. Mereka pun mencoba memeriksa ciri-ciri wanita yang ada di foto itu. Wanita itu terlihat kulitnya berwarna coklat. Wanita dengan ciri seperti itu biasanya tinggal di daerah Florida, Georgia, ataupun Kentucky. Nah, setelah itu Joe mengirimkan foto-foto tersebut ke Departemen FBI yang ada di 3 wilayah tadi.
dan meminta mereka untuk memeriksa kalau ada kasus yang belum terpecahkan yang mungkin ada kaitannya dengan foto-foto tersebut. Di lain tempat dan waktu, yaitu di Florida pada tanggal 29 Maret 1995, polisi patroli lalu lintas menemukan sebuah tengkorak manusia yang sudah membusuk. Penggalian yang dilakukan selama 4 hari pun juga berhasil mengumpulkan 90% kerangka manusia. Ketika diperiksa, ditemukan 2 lubang peluru di belakang tengkorak itu dan tulang orbita yang patah di bawah salah satu mata. Kepolisian menyimpulkan bahwa penemuan tengkorak ini bukanlah berasal dari kematian yang wajar. Pasti berasal dari tindak kekerasan dan dianggap sebagai sebuah pembunuhan. Pada saat itu, kepolisian St. Petersburg, Florida belum mampu mengidentifikasi kerangka tersebut. Selama kurang lebih setahun, kasus itu mandek begitu aja, belum bisa terpecahkan. Singkat cerita, gayung pun bersambut. Lewat setahun kemudian, FBI yang menghubungi kepolisian Florida menginformasikan kalau mereka punya foto dari kasus lain, di mana di foto tersebut tampak seorang wanita muda yang dipukuli. FBI nanya kalau ada kasus yang mandek di situ, yang mungkin aja ada kaitannya dengan foto-foto tersebut. Setelah kepolisian Florida menerima foto-foto itu, mereka melihat kemeja yang dililit di leher wanita itu sama dengan kemeja yang mereka lihat di tempat penemuan kerangka wanita tadi. Akhirnya, usaha kepolisian dan FBI dalam mengungkap identitas kerangka wanita itu pun membuahkan hasil. Ketemu deh tuh benang merahnya kan? Identitas kerangka wanita itu dan identitas wanita yang ada di dalam foto adalah orang yang sama, yaitu Cheryl Comesso. Iya, betul, si Cheryl temannya si Tonya alias Sharon yang sama-sama pernah kerja di Mount Venus yang ditaksir sama si Floyd. Pantes aja waktu itu Sharon dan Floyd tiba-tiba menghilang begitu aja tanpa kasih kabar ke tempat kerjanya si Sharon. Yaitu karena si Floyd sudah mengeksekusi si Cheryl. Dan dengan bukti-bukti yang ada, Floyd pun dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Cheryl Comesso dan dijatuhi hukuman mati. Dah, selesai deh tuh perkara hukumannya si Floyd. Kelar dong ceritanya? Belum. Pada tahun 2002, seorang penulis dan jurnalis bernama Matt Birkbeck melihat foto Sharon alias Tonya dengan Floyd yang berperan sebagai ayahnya di sebuah situs orang hilang. Deskripsi di foto itu sederhana tapi menarik hati si Matt. Anak ini sudah diculik, dibesarkan sebagai putrinya, dinikahi, kemudian dibunuh. Nggak lama setelahnya, Matt pun menggali lebih dalam tentang foto tersebut. Dia mulai melakukan penelitian, menghubungi Joe Fitzpatrick, bahkan menemui Floyd di penjara. Matt ingin menulis buku tentang Sharon. Dia merasa Sharon sudah terlupakan oleh orang-orang. Dia merasa harus menulis sebuah buku untuk menceritakan kisah Sharon. Dari percakapan dengan Joe Fitzpatrick, jelas terlihat bahwa Joe masih merasa kasus Sharon ini belum selesai. Ya jelaslah, karena pada saat itu identitas Sharon yang asli memang belum diketahui oleh FBI. Begitu juga dengan keberadaan Michael yang masih menjadi misteri. Sedangkan dari percakapan dengan Floyd, Matt nggak banyak dapat informasi tentang Sharon dan Michael. Karena Floyd ini selalu mengelak ketika ditanya asal-usul penculikan Sharon dan juga di mana keberadaan Michael. Si Floyd ini tetap bungkam soal kedua orang tersebut. Dia menyangkal semua tuduhan penculikan terhadap Sharon. Dia juga masih menyangkal telah mengeksekusi Cheryl Comesso dan menculik Michael. Malahan justru Floyd ini hanya bercerita tentang dirinya aja gitu, tentang masa kecil dan juga masa lalunya. Saat itu, mewawancarai Floyd sebenarnya tidak banyak membantu Matt dalam mengungkap kebenaran. Singkat cerita, sampai tahun 2004 terbitlah buku Matt yang berjudul A Beautiful Child.
Meski sudah terbit, di akhir buku tersebut identitas Sharon masih menjadi misteri. Jadi ending bukunya tetap gantung gitu. Walau demikian, buku itu pun jadi dikenal banyak orang, bahkan sampai keluar Amerika. Orang-orang pun mulai mencari tahu sendiri siapa Sharon yang sebenarnya. Matt mulai mendapatkan banyak email dari pembaca bukunya tentang review bukunya itu sendiri dan terutama tentang dugaan-dugaan mereka terhadap identitas Sharon. Pada tahun 2005, hampir setahun setelah bukunya terbit, Matt menerima sebuah email dari seseorang. Email tersebut menuliskan, "Apakah DNA Putri Sharon akan membantumu?" Dari email itulah kebenaran tentang identitas Sharon mulai terungkap. Nah, para warga, di awal cerita gue udah kasih tahu awal mula hidup seorang Suzanne Sevakis yang akhirnya berubah identitas menjadi Sharon Marshall, yang kemudian berubah lagi menjadi Tonya Hughes. Para warga bisa balik lagi ke awal ya kalau misalnya masih penasaran. Tapi sampai di bagian ini yang akan gue ceritakan bukan lagi tentang masa kecil Suzanne Sevakis, tapi fakta lain yang juga membagongkan. Jadi email yang diterima Matt adalah dari seseorang yang bernama Megan Dufresne. Megan yang membaca buku tersebut segera mengirim informasi kepada Matt. Pokoknya gue harus cepet nih kirim email ke si Matt. Gue tahu siapa si Sharon. Lah terus si Megan ini siapa lagi? Kalem, tarik nafas dulu ya. Jadi Megan ini adalah anak ketiga dari Suzanne Sevakis alias Sharon Marshall alias Tonya Hughes. Nah lo, coba deh buka catatan yang tadi para warga. Masih ingat petunjuk penting yang sebelumnya gue bilang bahwa Sharon dan Warren pindah dari Florida ke New Orleans pada tahun 1989? Ternyata plot twist lagi ini cerita. Jadi tahun 1988 setelah Sharon melahirkan Michael, ternyata nggak lama kemudian dia hamil lagi dan melahirkan Megan. Kemudian Megan diadopsi. Sama seperti anak pertama Sharon waktu dia masih duduk di bangku SMA. Jadi sebenarnya anaknya Sharon ada 3. Anak pada saat dia SMA, Michael dan juga Megan. Mary Dufresne, sang ibu angkat Megan, sempat bertemu dengan Sharon ketika Megan baru dilahirkan dan akan diserahkan untuk diadopsi. Mary sempat menawarkan Sharon apakah dia mau melihat Megan, bayi yang baru saja dia lahirkan. Tapi Sharon menolak. Mary pun sebenarnya menyayangkan kenapa pada saat itu Sharon tidak bilang kalau dia sedang ada dalam bahaya. Kenapa dia nggak bilang pada saat itu kalau hidupnya sudah menderita dan dia membutuhkan bantuan? Padahal saat itu mereka berdua ada di ruangan yang aman. Hanya mereka berdua yang ngobrol di situ. Sharon sebenarnya punya kesempatan untuk keluar dari situasinya, tapi kenapa dia lebih memilih bungkam? Apa memang dia tahu kalau dia sedang diawasi oleh Floyd? Atau karena emang dia udah pasrah banget sama hidupnya? Nah, pada tahun 2010 atau 2011, Megan pun melakukan tes DNA. Saat itu, National Center for Missing and Exploited Children ikut membantu pencarian lebih lanjut tentang Sharon. Dengan banyaknya kebenaran dan fakta yang sudah terungkap, penyelidikan tentang identitas Sharon pun akhirnya dibuka kembali. Bahkan Joe Fitzpatrick yang pada saat itu sudah pensiun pun mau ikut membantu. Dikerahkan lagi nih 2 agen FBI yang baru untuk menemui Floyd. Mereka adalah Scott Locke dan Ned Fur. Tujuan utama mereka berdua adalah sebelum Floyd dieksekusi mati, mereka harus mengungkap 3 hal ini. 1. Siapa Sharon Marshall? 2. Di mana keberadaan Michael? 3. Apakah Floyd bertanggung jawab atas kematian Sharon Marshall? Intinya, mereka tuh cuma mau nanya 3 pertanyaan ini doang. Tapi waktu si Floyd ini ditanya, dia ngalor ngidul nggak jelas. Tetep aja dia tuh nggak mau jawab pertanyaan. Sampai suatu titik pada pemeriksaan tersebut, si Floyd mulai terlihat emosional. Dia mulai beraksi dengan air mata buayanya. Dia kira dia bisa memanipulasi FBI.
Tapi justru sebaliknya FBI menggertak balik si Floyd. Dan pada akhirnya dia pun mengakui kalau dia telah membunuh Michael. Michael dibunuh dengan cara ditembak 2 kali di belakang kepalanya. Dan jasadnya dikubur di perbatasan antara Texas dan Oklahoma. Aduh, lemes. Begini amat ini kasus ya. Masih dalam percakapan mereka dengan Floyd, FBI masih bersikeras untuk mengetahui identitas Sharon. Karena terus didesak, akhirnya Floyd pun mau bercerita. Dia pun bercerita bagaimana pertama kali dia bertemu dengan Sandra Francis Brandenburg alias Sandy, yang merupakan ibu dari Susan Sevakis. Di situ dia mengakui nama samarannya adalah Brandon Cleo Williams pada saat bertemu dengan Sandy. Para warga, disinilah kita tahu betapa mirisnya kisah Sharon dan Michael ini. Sampai akhir pemeriksaan pun tidak diketahui dengan pasti apakah Floyd merupakan pelaku tabrak lari Susan Sevakis alias Sharon Marshall. Dan tidak diketahui juga di mana jelasnya jasad Michael. Dan lebih menyedihkan lagi, tidak pernah terungkap siapa ayah biologis Michael yang sebenarnya. Walaupun tim FBI sekuat tenaga sudah melakukan pencarian selama berhari-hari di perbatasan antara Texas dan Oklahoma, jasad Michael tidak pernah ditemukan. Kematian Susan dan jasad Michael masih menjadi misteri sampai hari ini. Sebelum eksekusi matinya berjalan, Franklin Floyd ditemukan meninggal pada tanggal 23 Januari 2023 di usianya yang ke-79 tahun. Terakhir nih para warga, setelah terungkap identitas asli dari Sharon Marshall alias Tonya Hughes adalah Susan Sevakis, Matt Birkbeck mengusulkan untuk mengganti nisan Susan yang hanya bertuliskan nama Tonya. Pada tanggal 3 Juni 2017, akhirnya dilakukan kembali pemakaman yang layak bagi Susan. Dan juga mengganti nisannya dengan nama aslinya, Susan Mary Sevakis. Tuntas sudah pembahasan cerita gue kali ini. Aduh, ini kisah bener-bener emosional, plot twist di sana-sini. Pengen nangis gue sebenarnya, beneran dah. Tapi kan malu ntar diliatin sama lu pada ya. Jadi gue tahan dulu dah. Gimana bisa jalan hidup orang segitunya penuh derita? Sampai akhir hidup loh, dia nggak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. By the way, dari cerita yang ditayangkan di Netflix, banyak orang nih akhirnya kesel dan nggak paham sama pola pikirnya Sandy, ibunya si Susan. Memang Sandy kan kena PTSD, ada masalah mental. Tapi seandainya aja dia mau berusaha lebih keras untuk menemukan Susan, mungkin Susan nggak perlu merasakan penderitaan sampai akhir hidupnya. Kalau menurut para warga gimana tuh? Coba komen di bawah ya. Ya begitulah, memang masih banyak hal yang menjadi misteri kehidupan. Respect buat tim kepolisian dan FBI akan kerja keras mereka sampai berpuluh-puluh tahun kemudian kasus ini pun terungkap. Dan juga Matt Birkbeck yang ikut ambil bagian dalam pengungkapan identitas Susan Sevakis. Rest in peace Susan Sevakis. Semoga dirimu menemukan kedamaian abadi. Ya, sekian dulu dari gue. Semoga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga dari kasus ini. Mohon maaf jika ada kata-kata atau informasi yang kurang tepat atau penyampaian gue yang dinilai kurang pantas. Tonton terus video-video gue berikutnya. Mau lihat ya godang? Lanjutkan. Merdeka Atawati!